Selamat pagi Bapak Ibu. Yang terhormat Kepala SD Negeri Cemani 1 Bapak Hari Susilo SPDSD, yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta karyawan SD Negeri Cemani 1. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena di kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang kolaborasi SD Negeri Cemani 1 dalam keadaan sehat. Bapak Ibu, kita berkumpul di tempat ini karena kita akan mengikuti kegiatan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh saya dari Hesti Widianingsih CDP Angkatan 11 SD Negeri Cemani 1 Kabupaten Sukoharjo. Bapak Ibu, silakan dilihat pada slide yang ada di depan. Kira-kira kita sebagai guru, apakah kita setuju atau tidak setuju dengan beberapa pernyataan yang ada di slide? Yang pertama, memberikan hukuman akan mendisiplinkan siswa. Mari Bapak Ibu silakan. Baiklah Bu Dari. Ya, terima kasih Bu. Menurut saya itu hukuman akan mendisiplinkan siswa itu saya tidak setuju. Iya, Bu Ati tidak setuju ya dengan pernyataan yang pertama. Baik, kita simpan dulu, nanti kita akan lihat di akhir acara ini. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah akan meningkatkan prestasi murid. Mari silakan Bapak Ibu. Oh ya, Ibu Rahayu Ningsih silakan. Saya Buning. Pemberian hadiah akan meningkatkan prestasi murid. Saya setuju karena pemberian hadiah itu akan memberikan kesan pada anak itu karena dia saya ingin hadiah, maka untuk mengejar prestasi itu perlu diberikan hadiah untuk memberikan penghargaan kepadanya. Baik, berarti Buning setuju dengan pernyataan yang kedua bahwa pemberian hadiah akan meningkatkan prestasi murid dengan alasannya tadi kalau kita berprestasi kita akan mendapat hadiah seperti itu. Baik, untuk pernyataan yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi pada setiap masalah yang dihadapi murid. Silahkan. Baiklah, beberapa yang diberikan kepada saya. Pernyataan ketiga, guru harus mampu memberikan solusi pada setiap masalah yang dihadapi murid. Menurut pendapat saya sangat setuju karena guru itu di sekolah ini atau guru di sekolah itu merupakan orang tua. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Fauzi. Untuk yang pernyataan nomor 3, bahwasanya Bapak Fauzi setuju bahwa kita sebagai guru harus mampu memberikan solusi pada setiap masalah yang dihadapi murid. Pernyataan yang terakhir, guru berperan sebagai teman. Baik, mari silakan yang mau berpendapat. Ibu Azizah silakan. Untuk pernyataan yang keempat, yaitu guru berperan sebagai teman, saya berpendapat setuju dengan tersebut karena guru berperan sebagai teman itu membuat guru itu lebih dekat dengan murid dan bisa membantu guru dalam mengenali potensi yang dimiliki oleh setiap siswa. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Azizah. Bahwasanya untuk pernyataan yang keempat, Ibu Azizah setuju bahwa kita sebagai guru kita juga harus berperan sebagai teman untuk murid-murid kita karena kita akan jauh lebih mengetahui potensi murid dan anak-anak akan nyaman begitu ya Ibu Azizah. Nah, nanti kita akan temukan hasilnya di akhir kegiatan ini. Nah, tentang budaya positif Bapak Ibu. Budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini budaya positif ini berfokus pada mendorong murid untuk murid itu nanti dapat berpikir, kemudian bertindak dan mencipta sesuai dengan keinginan mereka, tetapi masih dalam batasan-batasan yang baik sehingga murid nanti
menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, pada kegiatan budaya positif ini ada beberapa konsep inti. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, kemudian tentang disiplin positif, tentang nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, tentang keyakinan kelas, dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Nanti ini yang akan kita lihat di kegiatan hari ini. Yang pertama, tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin Bapak Ibu yang berada di ruangan ini sudah mengalami beberapa tahapan pembelajaran, beberapa perubahan kurikulum. Nah, saat ini kita pada posisi kurikulum merdeka. Nah, paradigma baru pada kurikulum merdeka ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin di antara kita sudah menerapkan tentang pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Ini dikatakan sesuai kebutuhannya, ya, kebutuhan belajar berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bahwa inti dari paradigma baru pembelajaran ini, pembelajarannya berdiferensiasi dan bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif ini merupakan pembiasaan-pembiasaan yang baik, mencakup dari sikap, perilaku, tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Nah, ini bukan hanya untuk murid, tetapi kita sebagai guru, kita juga harus menjadi teladan budaya disiplin positif ini. Tetapi terus yang difokuskan di sini bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, dengan budaya positif ini nanti kita akan menjadikan murid kita itu pribadi yang kritis, kemudian mandiri dan bertanggung jawab. Ini dari segi murid. Kemudian jika dari segi pendidik, itu budaya disiplin positif ini bertujuan untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Jadi tugas kita itu menciptakan peserta didik kita itu agar memiliki disiplin diri. Kemudian mereka akan berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi ini tugas kita Bapak Ibu di dalam kegiatan atau penerapan disiplin positif ini. Kita harus mampu menciptakan peserta didik ini berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian, nah, apa saja nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari perbedaan suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini yang akan kita terapkan di sekolah kita atau di dalam kegiatan pembelajaran kita itu ada 3. Yang pertama, berfokus pada profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, berfokus pada primary years program. Kemudian yang ketiga, pada keterampilan hidup. Nah, tentu saja kita sudah mengetahui dan sudah memahami tentang profil pelajar Pancasila. Ada apa saja yang silakan bisa dibacakan Ibu Neng, mungkin yang berdekatan dengan mikrofon. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis.
Iya, terima kasih itu yang sudah kita terima tentang profil pelajar Pancasila dan kita sudah masa proses penerapan itu. Kemudian yang kedua primary years program, Bapak Ruli mungkin. Primary Years Program yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Baik, terima kasih Bapak Ruli. Itu adalah beberapa nilai-nilai kebajikan yang ada pada tahapan yang kedua, bahwa kita sebagai guru kita harus juga bisa menjadi teladan, kita juga harus menciptakan siswa pada keadaan yang nomor kedua dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri. Nah itu yang menjadi tugas kita untuk menciptakan murid menjadi paham, membudayakan nilai-nilai kebajikan yang nomor dua ini. Kemudian yang terakhir tentang keterampilan hidup, Ibu Ati mungkin. Tentang keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Iya, ini yang ketiga tentang keterampilan hidup. Nah, ini bukan hanya kita terapkan kepada murid, tetapi juga kita bisa menjadi teladan bahwasanya kita itu sebagai guru kita juga harus dapat dipercaya. Kemudian lurus hati kita, fokus pada kebenaran. Kemudian sebagai pendengar yang aktif. Nah, ini mungkin untuk guru-guru kelas awal itu fase A itu mungkin menjadi salah satu pendengar yang aktif ketika anak-anak datang ke sekolah. Itu selalu pagi hari pasti anak-anak bercerita tentang adanya di rumahnya. Itu kita bisa menjadi seorang pendengar yang aktif. Nah, kemudian selanjutnya tidak merendahkan orang lain. Nah, ini yang kelihatannya sepele, tetapi kadang-kadang kita tidak merasakan kalau apa yang kita lakukan itu merendahkan orang lain. Nah, mungkin kita bisa menjadi teladan untuk anak-anak didik kita. Kita bisa mengendalikan, mengontrol apa yang ada di dalam diri kita, sehingga kita itu apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu tidak akan merendahkan orang lain. Dan yang terakhir, memberikan yang terbaik dari diri kita. Nah, ini pasti sudah kita lakukan sebagai seorang guru. Dan nilai-nilai kebajikan ini nanti kita harus mampu menciptakan kepada anak-anak didik kita. Nah, kemudian yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, jika di dalam pelajaran mungkin ada beberapa kebutuhan, ada tiga kebutuhan di dalam pelajaran. Kebutuhan, ya berarti mungkin bisa pakai mikrofon. Kebutuhan primer, kebutuhan student, dan kebutuhan tersier. Iya, kebutuhan primer, sekunder, tersier, yaitu kebutuhan Primer itu pokok, pokok. sekunder itu yang Setelah kebutuhan pokok, setelah pokok terpenuhi, Oke. kalau tersier itu cuma tambahan. Iya, barang mewah dan kebutuhan mewah, mobil, dan sebagainya. Iya, Demikian. iya, terima kasih Bu Ati. Itu kebutuhan. Mari kita tetap semangat ya Bapak Ibu. Iya. Tepuk semangat. Dada, ding-ding, duduk, dada, ding-ding, duduk, Iya. Baru latihan loh, ya sekali lagi. Nah, kita harus ada goyangnya nih nanti tangannya ya. goyang tangan. Tepuk semangat. Dada, ding-ding, duduk, dada, ding-ding, duduk,
Terima kasih Bapak Ibu yang hebat semua yang ada di tempat ini. Nah, ini salah satu kegiatan di sekolah kita dalam memenuhi kebutuhan dasar Bapak Ibu. Kita memberi semangat kepada diri kita sendiri. Nah, kita lanjut tentang kebutuhan dasar manusia. Bahwasanya setiap manusia, selama manusia itu masih hidup di dunia itu memiliki kebutuhan dasar. Jika kapan tahu manusia itu tidak membutuhkan kebutuhan, ya ketika sudah semuanya selesai. Tetapi ketika kita semuanya masih dalam hidup di dunia ini, kita otomatis memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi bukan hanya kebutuhan pokok akan hidup, tetapi semua. Jadi yang akan kita lihat pada kebutuhan dasar manusia ini, nanti kita akan melihat seluruh kebutuhan manusia, yaitu seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tentang kebutuhan dasar bertahan hidup. Nah, seperti kita di tempat ini kita salah satunya melakukan kegiatan untuk mencukupi kebutuhan dasar bertahan hidup. Kebutuhan dasar bertahan hidup itu ada makanan, ada pakaian, tempat tinggal, dan juga kesehatan. Nah, Bapak Ibu bekerja di tempat ini, salah satu tujuannya yaitu untuk mencukupi kebutuhan dasar yang pertama, yaitu bertahan hidup. Nah, kemudian kebutuhan dasar yang kedua, kebutuhan dasar akan kasih sayang. Ya, kita memiliki kebutuhan dasar untuk kita dikasihi, untuk kita disayang, dan juga rasa diterima. Ini bukan hanya dari kebutuhan kita saja, tetapi ini juga termasuk kebutuhan murid kita, Bapak Ibu. Bahwasanya kita juga harus memperhatikan murid kita itu juga perlu kasih sayang, perlu rasa diterima. Dan caranya bagaimana? Mereka itu bisa merasakan kalau kita itu mengasihi mereka, kalau kita itu menyayangi mereka, dan mereka itu merasakan dirinya itu dapat diterima. Nah, kebutuhan dasar akan kasih sayang dan rasa diterima ini ada jika anak-anak kita bercerita, kita mendengarkan, kita memberikan respon, salah satunya seperti itu. Jadi mereka merasa diberi kasih sayang, kemudian diterima, dan kita juga bisa melihat bahwa setiap murid kita itu tidak memiliki kemampuan yang sama. Jadi kita tidak membedakan antara murid yang satu dengan murid yang lain. Itu salah satu contoh kita dapat memenuhi kebutuhan akan murid kita untuk merasa diterima oleh gurunya. Dan yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan di sini ada harga diri, kemudian ada keinginan untuk dianggap, kemudian ada keinginan untuk memimpin dan berprestasi, kemudian diakui dan didengar. Nah, bahwasanya setiap manusia itu juga ada di dalam dirinya itu ada kebutuhan untuk penguasaan. Mungkin kita tidak bisa mengingkari yang ada di dalam diri kita. Kita tuh juga memiliki kebutuhan akan penguasaan. Kita juga punya harga diri. Kita juga ada keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, itu adalah kebutuhan dasar penguasaan. Kebutuhan dasar penguasaan ini juga berlaku kepada murid-murid kita nantinya. Mereka memiliki kebutuhan dasar yang akan penguasaan. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga yaitu kebebasan. Bahwasanya murid-murid kita itu juga memiliki rasa kebebasan. Contohnya mereka dapat mandiri, kemudian memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, mereka seperti kalau kita melakukan pembelajaran berdiri
berdiferensiasi ini menjadi salah satu hal-hal yang kita perhatikan atau menjadi pertimbangan kita. Bahwa misalkan anak-anak memiliki kebebasan yang senang dengan belajar membaca, mungkin kita memberikan pembelajaran dengan membaca, kemudian melihat video itu kita juga memperhatikan kebutuhan peserta didik akan kebebasan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, anak-anak didik kita ini juga memiliki kebutuhan dasar akan kesenangan Bapak Ibu, bukan hanya untuk belajar, tetapi kita sebagai guru kita juga harus memberikan layanan bahwa anak-anak didik kita itu sebenarnya juga merasa ingin bermain, mereka juga ingin humor, kadang membuat celotekan ya di kelas untuk humor, kemudian antusias membuat teman-temannya tertawa, karena mereka itu selain kebutuhan akan belajar, mereka juga ada kebutuhan untuk kesenangan. Jadi ketika kita sebagai guru melihat anak-anak kita merasa senang, dalam tanda kutip masih dalam batasan yang wajar, kita bisa memberikan waktu kepada anak-anak kita. Tetapi ketika semuanya itu sudah terlalu jauh, sudah membuat kelas menjadi ramai, kita bisa mengontrolnya. Nah, ini kebutuhan dasar akan manusia. Baik itu kita sebagai guru dan juga murid-murid kita itu memiliki kebutuhan dasar yang sama. Semua ini tidak ada kebutuhan dasar ini yang bisa ditinggalkan. Nah, pada dasarnya semua kebutuhan dasar yang bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan ini harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, mungkin nanti akan terjadi sesuatu yang mengarah untuk pemenuhan kebutuhan dasar ini. Itu tadi kebutuhan dasar akan manusia, Bapak Ibu. Selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia. Nah, ini yang menjadi pertanyaan awal, versi awal tadi. Apakah dengan memberikan hukuman kita dapat mendisiplinkan murid, atau apakah dengan memberikan hadiah kita dapat meningkatkan prestasi peserta didik kita? Nah, nanti akan terjawab di sini. Pada dasarnya setiap manusia berperilaku itu memiliki 3 motivasi, 3 alasan. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Nah, ini dapat kita contohkan jika seorang anak itu mengerjakan PR, itu motivasinya hanya takut karena nanti kita hukum. Berarti alasan yang pertama, peserta didik itu mengerjakan tugas atau PR itu hanya untuk menghindari hukuman, yaitu motivasi perilaku manusia yang pertama. Kemudian motivasi perilaku manusia yang kedua, bahwasanya manusia itu berperilaku, atau kita dapat lihat di murid kita, mereka berperilaku melakukan hal-hal yang baik itu motivasinya, keinginannya, alasannya itu hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini sebagai motivasi yang kedua. Dari yang pertama tadi, seorang murid mengerjakan PR, motivasinya itu biar tidak mendapat hukuman dari guru. Jika seperti itu, kira-kira jika nanti ganti guru, apakah anak tersebut akan mengerjakan PR? Misalkan ini saya memberikan pesan kepada anak-anak saya, jika tidak mengerjakan PR nanti kalian lari keliling lapangan 5 kali. Nah, karena anak-anak takut dengan saya, maka mereka mengerjakan PR. Tetapi jika nanti naik di kelas selanjutnya, mungkin peraturannya berbeda, kira-kira apa yang terjadi? Jika motivasi mereka itu yang pertama hanya untuk menghindari hukuman, misalkan nanti ganti guru yang naik kelas, ganti guru ke Ibu Atik ya, mungkin nanti Ibu Atik akan lebih memberikan kelonggaran bahwasanya tidak mengerjakan PR, ada kelonggaran. Kira-kira jika anak-anak dari kelas saya tadi naik ke kelasnya Bu Atik,
itu bagaimana jika mereka itu mengerjakan PR alasannya hanya takut saya hukum. Nah, kira-kira kalau naik kelas yang lain, anak-anak akan tetap konsisten mengerjakan PR apa tidak jika gurunya berbeda, tidak memberikan hukuman? Kira-kira bagaimana, Bu Ati? Nah, itu mungkin kemungkinan yang terjadi kalau anak-anak yang di kelas yang saya kembali tadi mengerjakan PR karena takut nanti hukum ya, karena nanti disuruh apa-apa begitu. Nah, setelah naik misalnya saya yang mengajar itu mungkin yang akan terjadi pada anaknya itu ya tidak seperti ya saat diberi tugas atau tidak mengerjakan pada saat Bu Dari yang mengajar. Seperti itu ya. Jadi kenapa beda perilakunya. Baik, terima kasih Bu Ati. Tadi jika motivasi anak tadi hanya sebatas menghindari hukuman, kemungkinan yang terjadi jika naik kelas nanti mereka akan tidak mengerjakan PR. Ini kemungkinan yang pertama, karena mungkin guru yang di atasnya tidak mengerjakan PR tidak apa-apa seperti itu. Nah, itu motivasi yang pertama. Kemudian untuk motivasi yang kedua, sekarang nih dari kelasnya Bu Ati, ayo anak-anak jika kalian rajin nanti ibu beri hadiah. Nah, nanti yang punya 100 dapat hadiah ini disediakan hadiah bingkisan dari Bu Ati, misalkan diberi buku 1 seperti itu ya. Anak-anak semangat, mereka mengerjakan PR berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai 100 biar mendapat hadiah atau mendapat penghargaan dari gurunya. Lanjut ini anak-anak naik ke kelasnya Pak Fauzi. Nah, di kelas Pak Fauzi, Bapak Fauzi tidak menerapkan yang mendapat 100 tidak dapat hadiah. Tidak ada tidak menerapkan hal seperti itu. Kira-kira apa yang terjadi dengan anak-anak didik kita ketika belajar di kelasnya Bapak Fauzi? Silahkan yang ingin berpendapat, Bu Azizah atau Bu Neni mungkin. Oh iya, Pak Fauzi aja, karena kelasnya Pak Fauzi. Jika tadi di kelasnya Ibu Ati, Bu Ati memberikan hadiah kepada muridnya yang mendapatkan nilai 100, sekarang naik kelasnya Pak Fauzi. Pak Fauzi tidak memberikan hadiah bagi murid-murid yang mendapatkan nilai 100. Berapapun nilaimu, mau 190, itu sudah menjadi tugasku. Saya sebagai guru tidak akan memberikan hadiah. Kira-kira apa yang terjadi dengan murid-murid Bapak Fauzi, Bapak-bapak? Mungkin anak-anak itu akan merasa jerih payahnya tidak dihargai. Iya, mungkin anak-anak merasa jerih payahnya tidak dihargai. Kemudian mereka ada semangat tidak untuk mengerjakan tugas. Kok salah sains, nilai 100 ya sama ya dapat hadiah ya. Nilai 50 dan nilai 100 juga dapat hadiah ya. Mending nggak usah mengerjakan PR. Nah, apakah mungkin akan terjadi seperti itu, Bapak Ibu? Kemungkinan mereka juga ya kurang begitu ya Bapak. Ya. Jadi keinginan belajarnya berkurang karena tidak mendapatkan hadiah atau tidak mendapatkan penghargaan. Begitu Bapak. Intinya begitu, tapi kan ada butuh pengakuan itu. Iya. Bukannya dibiarkan itu nggak ada pengakuan, nggak ada itu, ya akibatnya juga tidak baik. Iya. Walaupun penghargaan itu bukan dari ya, tapi bentuk pengakuan itu pun juga bukan merupakan hadiah yang diperlukan, itu kebutuhan dasar juga. Iya, untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi untuk merasa dihargai tadi, Bapak. Ya, baik. Nah, setelah tadi di kelas Bapak Fauzi tidak menerapkan yang nilai 100 tidak mendapatkan hadiah atau imbalan baik itu penghargaan atau apa saja, tapi berjalan standar, kemungkinan yang terjadi anak tersebut dalam mengerjakan tugas itu kurang, semangatnya kurang ya. Kalau tadi di kelas saya takut karena mendapatkan hukuman,
karena saya memberi hukuman, tetapi pindah ke kelasnya Bu Ati, anak-anak semangat lagi belajar karena alasannya mendapat hadiah atau imbalan atau sebuah penghargaan. Pindah lagi ke kelas Bapak Fauzi, wah di kelas Pak Fauzi nggak dapat apa-apain, terus bilang dihukum. Nah, mungkin semangatnya akan berkurang. Kita kemudian ini setelah pindah naik ke kelas Pak Fauzi, itu anak-anak itu naik di kelasnya Ibu Ning. Nah, Bu Ning ini menerapkan motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di kelasnya Bu Ning ini tidak diterapkan hukuman, tidak diterapkan hadiah, tetapi Bu Ning memberikan wawasan kepada anak didiknya bahwa ini kewajibanmu. Ini sebuah kewajibanmu yang harus kalian penuhi. Meskipun Bu Ning tidak akan memberi hukuman dan Bu Ning tidak memberi kalian penghargaan, tetapi ini adalah sebuah kewajibanmu yang harus kalian penuhi, yang harus kalian selesaikan sebagai seorang siswa. Dari sini anak-anak mulai paham, wah saya mengerjakan PR bukan hanya takut dihukum, bukan hanya untuk mengejar penghargaan atau hadiah ataupun imbalan, tetapi memang ya ini tugas saya, ya ini tanggung jawab saya sebagai seorang siswa yang harus saya selesaikan. Kira-kira di kelasnya Bu Ning apa yang akan terjadi Bu Ning jika Bu Ning sudah menerapkan memberikan wawasan kepada anak didik Bu Ning bahwa ini adalah tugasmu, kewajibanmu, tanggung jawabmu yang harus kamu penuhi. Kira-kira pembelajarannya nanti akan berlangsung bagaimana Bu Ning? Apakah anak-anak tetap semangat belajar meskipun tidak dihukum dan tidak mendapatkan penghargaan? Terima kasih. Terima kasih. Meskipun anak tidak dihukum dan tidak mendapatkan penghargaan, asal kita menanamkan bahwa apa yang diberikan itu adalah tanggung jawabmu, dan itu nanti tanggung jawab itu pasti berisiko. Kita ungkapkan bahwa anak, nanti kalau kamu tidak memberi tanggung jawabmu, berarti nanti kamu pun akan rugi sendiri, karena meskipun Bu Ning tidak memberikan hukuman atau penghargaan, kalau tanggung jawabmu itu tidak dipenuhi dan kewajibanmu tidak dipenuhi, maka hakmu nanti tidak akan diberikan. Contohnya, karena kamu berkewajiban mengerjakan tapi tidak mengerjakan, haknya itu mendapatkan nilai, maka nantinya kamu tidak akan mendapatkan nilai karena kewajiban tidak terpenuhi. Jadi ditanamkan seperti itu. Meskipun tidak mendapatkan hadiah dan penghargaan, kita tanamkan bahwa kewajiban itu harus dilaksanakan untuk mendapatkan haknya. Demikian. Baik, terima kasih Bu Ning. Nah, sekarang Bapak Ibu kita kembali ke layar lagi. Kira-kira dari ketiga alasan ini, bahwa alasan motivasi atau alasan yang pertama untuk menghindari hukuman dan juga mendapatkan imbalan atau penghargaan itu adalah motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi dari luar diri anak tersebut. Dan sedangkan motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan menyelesaikan tanggung jawabnya, itu motivasi yang timbul dari diri mereka masing-masing. Jadi kira-kira dari ketiga motivasi ini yang lebih bermakna, yang motivasi nomor berapa? Silakan Ibu Aziza. Monggo. Ya, kalau menurut saya, dari ketiga motivasi tersebut, yang paling bermakna itu yaitu motivasi intrinsik yang berasal dari diri dalam siswa sendiri. Iya, baik, terima kasih Ibu Aziza. Nah, dari sini tadi kita bahwasanya kita dapat menjawab refleksi awal tadi. Apakah sebuah hukuman dapat mendisiplinkan murid? Berarti kira-kira pernyataan itu benar apa tidak? Jika kita melihat tiga motivasi ini tadi Bapak Ibu, tidak benar, karena mereka melakukan segala sesuatu itu alangkah baiknya berasal dari dalam dirinya sendiri, kesadaran dirinya. Kemudian
dengan pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Apakah pernyataan itu benar dengan 3 alasan seperti ini tadi? Oh, silakan berarti. Tidak benar itu. Tapi ada ini sampai 2 anak yang bisa menerima. Tapi tidak benar pada dasarnya. Baik, berarti kita menjawab refleksi awal tadi bahwa dengan memberikan hadiah itu belum tentu akan meningkatkan prestasi murid kita. Yang lebih bermakna jika kita memberikan tanggung jawab, kesadaran, meningkatkan kesadaran dirinya akan tanggung jawabnya yang berdasarkan motivasi intrinsik ini, bahwa mereka tahu mereka menginginkan menjadi seperti apa dan harus berlaku seperti apa, itu nanti akan menjadi lebih baik, bukan karena alasan hukuman atau hadiah, tapi muncul dari dalam dirinya sendiri. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk selanjutnya. Nah, hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Nah, hukuman adalah sesuatu yang tidak terencana, tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi jika dihukum, itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan bersifat satu arah. Kemudian hukuman bisa berupa hukuman fisik dan juga psikis. Kadang kita sebagai guru kita tidak tahu apakah kita memberi hukuman ini berpengaruh kepada fisiknya atau sampai kepada psikisnya. Nah, kemudian konsekuensi ini terencana, berarti disepakati dalam keyakinan kelas. Nah, kemudian murid tetap dibuat, tetapi meskipun ini disepakati, tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian yang ketiga, sikap guru selalu memonitor muridnya. Nah, itu sebuah konsekuensi. Kemudian yang ketiga, restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ini proses memberi kesempatan kepada murid kita untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi dalam yang ketiga, restitusi ini kita tidak memberikan hukuman, juga tidak memberikan konsekuensi, tetapi kita menyerahkan kepada murid, jika kamu melakukan seperti ini, kira-kira solusinya bagaimana untuk memperbaiki sikapmu. Coba seperti ini. Misalkan ada Budi, Bapak Ibu. Budi ini pada waktu upacara tidak memakai topi. Kemudian wali kelasnya menyuruh setelah selesai upacara menyuruh Budi untuk lari mengelilingi lapangan 2 kali. Itu adalah sebuah hukuman, konsekuensi atau restitusi. Kira-kira apa? Hukuman. Baik, betul. Bahwasanya kalau Budi tidak memakai topi pada waktu upacara, kemudian setelah selesai upacara disuruh lari mengelilingi lapangan 2 kali, itu adalah sebuah hukuman. Mengapa dikatakan sebuah hukuman? Karena tidak ada hubungannya antara tidak memakai topi dan lari tadi, tidak ada hubungannya, dan itu tidak terencana, tidak ada dalam keyakinan kelas, tidak ada dalam kesepakatan. Kalau kamu tidak memakai topi nanti lari mengelilingi lapangan 2 kali, dan itu bersifat satu arah, hanya dari gurunya saja. Nah, sekarang untuk yang nomor 2, konsekuensi. Contohnya seperti ini. Ani membawa gelas, membawa es teh dari kantin, berjalan dari kantin ke kelas membawa es teh, tumpah es tehnya. Kemudian gurunya menyuruh untuk membersihkan lantai yang basah tadi. Kira-kira itu hukuman atau sebuah konsekuensi atau restitusi? Bapak Fauzi mungkin. Jadi ada Ani dari kantin membawa es teh, es tehnya tumpah di lantai, lantainya basah, dan Bapak Fauzi menyuruh Ani untuk membersihkan lantai. Kalau menurut saya itu merupakan konsekuensi, jadi merupakan kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan. Itu akan sangat individu.
menurut saya seperti itu. Iya, baik. Nah, itu adalah sebuah konsekuensi, berarti tanggung jawab dari sebuah perbuatan yang dilakukan. Dan ada hubungannya yuk, kalau lantainya basah ya harus dibersihkan agar tidak nanti temannya yang lewat tidak jatuh. Nah, sekarang nih Ani membawa es lagi dari kantin ke kelas. Ketemu sama Miss Lia. Miss Lia bilang seperti ini, Ani, kira-kira apa yang akan kamu lakukan jika lantainya basah? Ani menjawab, saya Miss. Nah, itu sebuah hukuman, konsekuensi atau restitusi ya Pak Ibu. Pak Ruli. Restitusi Bu, karena itu merupakan, kalau akibatnya begitu nanti harus ditanggung sendiri. Baik, terima kasih Pak Ruli. Biaya nomor 3 tadi adalah sebuah restitusi. Mengapa? Karena kita menawarkan kepada Ani untuk mencari solusinya sendiri, bukan dari kita. Tetapi kita tawarkan ke Ani, kira-kira apa yang akan kamu lakukan jika terjadi seperti ini. Nah, jadi kita sudah bisa membedakan sebuah hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Nah, yang keenam, posisi kontrol guru. Nah, Bapak Ibu, selama ini mungkin kita tidak menyadari posisi kita sebagai seorang guru itu ada di mana. Apakah berada pada posisi seorang penghukum, atau pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman seperti yang diutarakan oleh Ibu Ajijah tadi, atau sebagai pemantau, atau yang terakhir sebagai seorang manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, kira-kira saat ini Bapak Ibu berada di posisi mana? Berarti teman dan pemantau posisi saya sekarang, insya Allah. iya, baik. Berarti pada posisi teman dan pemantau mungkin dari Bu Rahayu Ningsih. Saya juga setuju sebagai teman dan pemantau. Karena kalau sebagai teman nanti itu tadi anak-anak bisa menyadari kesalahan sendiri yang dibuat sendiri dan bisa memperbaiki diri karena dirinya sendiri yang timbul dari dalam dirinya sendiri. Ibu Ajijah sekali. Saya sama juga posisinya sebagai teman dan pemantau. Dari Ibu Ati, Ibu Nik, dan Ibu Ajizah saat ini pada posisi sebagai seorang teman dan juga seorang pemantau. Mungkin dari Bapak Fauzi saat ini Bapak berada pada posisi kontrol guru yang mana Bapak? Semuanya atau Kalau saya lebih pada teman dan pemantau. iya sama teman dan pemantau saat ini. Nah, Miss Lia, mungkin sebagai posisi kontrol mana Miss Lia? Dari kelima posisi kontrol guru ini saat ini Miss Lia sebagai berada di posisi mana Miss Lia? Sebagai pemantau dan teman dari Oh iya, sama ya, sebagai seorang teman dan juga pemantau. Terakhir nih Bapak Ruli sekalian. Iya. Di sini peran sebagai guru yaitu menjadi teman dan pemantau. Peran dan pemantau, teman dan pemantau ya Pak Ruli. Ya saat ini Bapak Ruli sebagai seorang teman dan juga pemantau. Nah, kira-kira apakah kita perlu menerapkan kelima posisi kontrol ini atau selamanya step by step pada posisi seorang teman dan juga seorang pemantau? Mari kita lihat. Nah, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya itu ada seorang siswa tidak mengerjakan PR. Jika kita sebagai seorang guru yang memposisikan diri kita sebagai seorang penghukum, maka dia akan bersikap seperti ini. Salinglah tulisan saya tidak mengerjakan PR sebanyak 100 kali. Nah, jika kita memposisikan sebagai seorang penghukum, kita menyuruh murid kita seperti ini. Ayo, salin tulisan ini sebanyak 100 kali di buku ya. Ini jika kita memposisikan diri kita sebagai seorang penghukum. Tetapi
kita memposisikan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah, ini kelihatannya halus Bapak Ibu, tetapi lebih juga mengena kepada murid. Seperti ini, beberapa kali ibu bilang ke kamu, sudah memberitahu ke kamu, kamu selalu mengecewakan saya. Nah, kelihatannya halus, tetapi untuk murid-murid yang memiliki perasaan yang sensitif, mungkin akan lebih mengenai psikisnya. Ya, jika kita memposisikan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah, bahasanya halus, tetapi lebih mengena ke psikisnya anak tersebut. Lalu, jika kita sebagai seorang teman, nah, jika sebagai seorang teman mungkin menjadi ketakutan Bapak Ibu, nanti saya sebagai teman, anak-anak saya melonjak dong, saya tidak dihargai, saya tidak dihormati, anak-anak akan berani. Nah, seperti ini jika Bapak Ibu berada pada posisi kontrol sebagai seorang teman. Ayo dong, ikuti keyakinan kelas kita. Tolong bantu ibu atau bapak yang sekali ini, ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini adalah sebagai seorang teman, memotivasi sebagai caranya sebagai seorang teman. Sebagai seorang pemantau, ini yang dikatakan adalah kamu sudah melanggar keyakinan kelas, kamu tahu konsekuensinya. Jadi sebagai seorang pemantau ini akan menempatkan diri, melihatkan konsekuensi apa yang dilakukan. Nah, sekarang kerjakan PR di ruangan kombel dan jangan diulangi lagi. Ini sebagai seorang pemantau, jadi bukan menghukum, bukan juga membuat rasa bersalah, dan juga bukan seorang teman, tetapi melihatkan pada konsekuensi yang harus ditanggungnya. Dan yang terakhir, sebagai seorang manajer, ini memberikan pertanyaan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, ini juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperbaiki dirinya dengan mencari solusinya sendiri. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini jika kita memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Dalam hal ini, sebagai seorang guru, kita akan lebih memberikan pelayanan kepada murid kita. Kita dapat mengkolaborasikan dari 5 posisi kontrol tadi. Kadang kita juga bisa bersikap sebagai seorang penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan juga manajer. Tetapi pada tingkatan yang paling tinggi, taraf yang paling tinggi, kita bisa berada pada posisi seorang manajer. Nah, jika seperti ini posisi kontrol apakah di Bapak Ibu? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini posisi kontrol berada di mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, atau manajer atau teman? Oh, manajer. Baik, berarti ini ada seorang manajer. Kita posisikan diri kita sebagai seorang manajer. Kalau seperti ini, ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu ya. Ini yang mana? Ini posisi kontrol yang mana? Teman, baik. Kalau ini, kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, ini posisi kontrol yang mana? Yang mana? Kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau yang tadi, karena ada hubungannya ya, tidak mengerjakan tugas ya tidak akan mendapat nilai, bukan sebuah hukuman karena ini ada keterkaitannya. Nah, yang nomor 7, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, ini adalah alasannya mengapa kita membuat keyakinan kelas bukan sebuah peraturan kelas. Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara seorang guru dan juga siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Jadi keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama antara guru dan murid. Kemudian jika peraturan kelas ini yang membuat hanya guru tanpa memperhatikan muridnya. Nah, ini langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas, bahwa keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak, kemudian
berupa pernyataan universal, dibuat dengan pernyataan positif, sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak. Kenapa? Agar anak ingat terus dan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah masing-masing sehingga mudah diterapkan. Jadi antara keyakinan kelas saya mungkin berbeda dengan keyakinan kelasnya Bu Ne atau Bu Rahayu atau Bu Azizah. Dan yang terakhir, dalam pembuatan keyakinan kelas itu dilibatkan semua. Jika dalam konteks kelas, maka yang dilibatkan antara guru dan murid. Tetapi jika dalam konteks sekolah, maka yang dilibatkan antara semua sivitas sekolah, baik dari kepala sekolah, guru, dan juga murid. Nah, berikut ini adalah contoh pembuatan keyakinan kelas di kelas keyakinan kelas. Yang pertama yang dilakukan adalah siswa menuliskan keyakinan kelas masing-masing sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Mereka menuliskan di dalam selembar kertas apa yang menjadi keinginan mereka tentang kelas mereka. Nah, ini langkah yang pertama sebagai seorang guru, kita memberikan kebebasan kepada anak didik. Keinginanmu apa? Dituliskan semua. Jadi banyak boleh menuliskan 1, 2 atau beberapa yang menjadi keinginannya dan mereka merasa diperhatikan di kelas. Nah, setelah anak-anak menulis, kita sebagai seorang guru kita membuat pernyataan positif, mengubah. Jika tadi mungkin ada anak-anak yang menulis tidak membuang sampah di sembarang tempat, kita membantu anak-anak untuk mengubah pernyataan tadi menjadi pernyataan positif. Jadi di dalam keyakinan kelas nanti tidak ada kata tidak, tapi kita bisa menggantinya dengan membuang sampah di tempat sampah seperti itu. Ini adalah contoh pembuatan keyakinan kelas. Dan setelah mereka membuat keyakinan kelas, mereka menempelkan di papan tulis. Semua dari semua murid menempelkan di papan tulis. Nah, ini adalah contoh pembuatan keyakinan kelas. Ya. Setelah semua tertempel, nah, menentukan nilai-nilai kebajikan. Tadi setelah keyakinan kelasnya sudah ditempel, kita mengelompokkan keyakinan kelas yang sejenis dan mengarahkan nilai kebajikan yang mana, atau dari apakah lurus hati, apakah dapat dipercaya. Kita bersama-sama mengelompokkan. Guru hanya membimbing, tetapi anak-anak yang mengelompokkan sendiri, masukkan nilai kebajikan ini, masukkan nilai kebajikan ini. Nah, ini adalah langkah yang ketiga dalam menentukan atau membuat keyakinan kelas. Nah, setelah jadi, ini adalah keyakinan kelas yang disepakati bersama-sama antara murid dan guru. Bisa kita tempelkan di tembok kelas atau di dalam kelas. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jika mungkin kita sebelumnya menyelesaikan masalah dengan memberi hukuman atau memberikan konsekuensi, tapi saat ini kita dalam kurikulum Merdeka ini kita menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini membantu murid memiliki tujuan disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Dan yang terakhir, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahannya. Yang perlu digarisbawahi, bukan untuk menebus kesalahan murid maka harus melakukan segitiga restitusi, tetapi untuk belajar dari kesalahan yang sudah dilakukan. Nah, di dalam segitiga restitusi ini ada 3 sisi. Sisi yang pertama bagian bawah ini menstabilkan identitas, kemudian sisi samping validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah,
Yang dimaksud dengan menstabilkan identitas itu bagaimana? Nah, bahwasannya kita menolong siswa, membantu siswa agar tidak merasa bersalah. Ya memang mereka salah, tapi kita bisa menstabilkan identitas, membuat perasaan mereka tidak merasa bersalah, tidak merasa turun, maksudnya mempengaruhi dirinya. Nah, kita bisa melakukan seperti ini. Berbuat salah itu adalah sesuatu yang manusiawi. Tidak ada manusia yang di dunia ini yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Jadi kita bisa mengatakan bahwa kita tidak tertarik siapa yang salah, tetapi kita ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu adalah pada tahap menstabilkan identitas. Dan kamu juga berhak merasa begitu. Nah, kita menstabilkan identitas meskipun ya memang anak ini yang bersalah, tetapi kita harus menstabilkan perasaannya yang melakukan kesalahan tadi. Yang kedua, setelah kita melakukan identifikasi, menstabilkan identitas, kita melakukan validasi tindakan yang salah. Bagaimana caranya? Dengan kamu pasti punya alasan. Jadi kita menanyakan kepada murid kita, pasti kamu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk lagi. Nah, kita bisa memberikan perbandingan, kamu itu sebenarnya bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini. Nah, alasanmu apa kok sampai kamu melakukan seperti ini? Kemudian yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Mungkin alasan mereka itu yang mempertahankan prinsipnya, yang menganggap bahwa ada yang penting yang harus saya lakukan ini. Dan yang ketiga adalah tahap menanyakan keyakinan. Setelah kita menstabilkan identitas, kemudian validasi kesalahan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan kelas kita yang sudah kamu langgar yang mana? Nilai apa yang telah kita sepakati sampai saat ini kamu tidak melakukan nilai itu? Nah, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Dan kita memberikan solusi kepada anak, kira-kira kamu mau jadi seperti apa? Nah, kita memberikan solusinya seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, kasus seorang siswa yang sering datang terlambat. Jika kita menyelesaikan dengan segitiga restitusi, maka langkah pertama anak tersebut dalam menstabilkan identitas, kita bisa panggil anak tersebut. Kita tidak langsung memarahi anak, misalkan si A datang terlambat sering, hari Senin terlambat, hari Selasa terlambat, hari Rabu sampai hari Sabtu terlambat terus. Saat itu juga kita sebagai guru, kamu itu kenapa toh datang terlambat? Nah, itu bukan langkah pertama menstabilkan identitas, karena kita memarahi di depan anak banyak. Anak tersebut akan merasa turun semangatnya. Kok saya dimana di depan teman-teman ya? Nah, langkah kita sebagai seorang guru, jika kita melakukan segitiga restitusi, maka kita memanggil anak tersebut. Nanti istirahat, datang dia ke kantor bertemu dengan ibu. Nah, itu sudah menstabilkan identitas. Kemudian anak tersebut datang ke kantor menemui kita. Kita kembali ke sini menstabilkan identitas. Nah, kita tanya anak tersebut, tidak ada manusia yang berbuat salah. Saya pun sebagai seorang guru juga pernah melakukan kesalahan. Biar anak tersebut hatinya tidak merasa kecil. Kita stabilkan dulu perasaannya. Mungkin ketika masuk ke ruangan kantor sudah takut, jangan-jangan saya mau dimarahi, saya mau dihukum. Nah, kita stabilkan dulu emosinya, kita stabilkan dulu hatinya, tidak merasa kecil. Setelah kita stabilkan identitasnya, kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu validasi. Kita tanya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kita tanya alasannya apa? Saya melakukan itu karena sepeda saya rusak, Bu. Jadi saya
rumah sampai ke sekolah. Padahal pagi hari saya harus membantu ibu saya mengantar dagangan saya. Nah, kan kita tidak melihat alasan anak, tetapi kita langsung memarahi dan menjudge anak tersebut datang terlambat karena melakukan sesuatu yang tidak baik. Padahal dia punya anak tersendiri. Alasannya sepedanya rusak, jadi dia harus berjalan kaki. Nah, padahal kamu bisa loh melakukan hal yang lebih buruk lagi, misalnya nggak usah masuk sekolah. Nah, tetapi kamu mempertahankan apa yang kamu miliki, meskipun terlambat kamu tetap datang ke sekolah. Dan yang terakhir ini menanyakan kira-kira keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar. Disiplin Bu. Nah, dengan kamu datang terlambat, apakah itu kamu sudah disiplin? Nah, kemudian kita tanyakan kira-kira untuk menyelesaikan masalahmu bagaimana? Saya perbaiki sepeda saya Bu, tetapi saat ini saya tidak punya uang Bu, orang tua saya juga tidak punya uang. Lalu jika orang tua kamu belum ada uang dan belum bisa memperbaiki sepedamu, kira-kira langkah apa yang akan kamu lakukan? Saya harus bangun pagi. Nah, seperti itu kita bisa menyelesaikan masalah yang lebih bermakna kepada murid kita. Ya, ini adalah contoh menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi yang sudah dilakukan di kelas 5. Segitiga restitusi. Kasus yang pertama adalah praktik segitiga restitusi. Hari ini kita akan melakukan matematika. Sudah siap? Ini adalah peristiwanya, kasusnya, yang di luar hanya soal dan juga alat tulisnya. Silahkan dikerjakan. Nah, ada seorang siswa yang mencontek pada saat ulangan. Bisa saja saya menegur dia pada saat itu, tapi saya berusaha menstabilkan identitas dulu. Tidak saya tegur di situ langsung. Kenapa? Karena saya ingin mengharapkan segitiga restitusi. Nah, saya panggil anak. Niko, nanti istirahat, kamu ke ruangannya itu ya. Ya Bu. Bersama kembali. Nah, kita permisi Bu. Ada apa ya Bu? Niko tahu kenapa. Nah, ini adalah menstabilkan identitas. Tidak tahu ada apa Bu? Pertama anaknya bohong, dia tidak mau jujur kalau dia mencontek. Apa yang dilakukan Niko pada saat ulangan? Ada apa Bu? Nah, ini masih bohong, ini tidak ada apa-apa. Ini Niko tidak melakukan apa-apa. Niko mencontek. Nah, akhirnya anak tersebut jujur, dia mau mengakui kesalahannya karena merasa distabilkan perasaannya dan tidak ditegur pada saat di kelas. Satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan, karena ibu sendiri pun juga pernah melakukan kesalahan. Nah, Niko, ini tahap alasan kamu mencontek apa ya? Validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan alasannya apa ya? Yang bagus. Ya, lalu kamu mencontek. Nah, Niko, apakah ada cara lain selain mencontek agar mendapatkan nilai yang bagus? Atau bagaimana coba caranya? Dengan belajar dengan dia Bu. Iya, belajar dengan dia. Nah, ini di kelas kita kan sudah ada keyakinan kelas. Salah satunya kita yang terakhir ada menanyakan keyakinan dan mencari solusi. Kita menawarkan solusi kepada anak tersebut. Hari ini Niko sudah jujur? Sudah jujur karena kita tadi mengakui kesalahan Niko yaitu mencontek. Nah, kemudian apakah mencontek itu termasuk perbuatan yang jujur? Tidak. Lalu untuk kedepannya Niko bagaimana ya? Ambil Niko apa langkahnya? Bersikap jujur. Iya, Niko akan bersikap jujur. Nah, akhirnya anak mencari solusi sendiri. Dia harus bersikap jujur ketika ia mendapatkan nilai yang karena Niko sudah bersedia datang di sini dan sudah mengakui apa yang Niko lakukan. Ke depannya Niko bisa memperbaiki diri, bersikap dengan apa? Sopan dan jujur. Iya, dia mencari solusinya sendiri. Kita hanya menawarkan. Selanjutnya saya kasus yang kedua ini. Hari ini Ibu akan bagikan hasil ulangan kalian yang kemarin. Alif ya. Peristiwanya seperti ini. Hasil ulangan dibagikan. Muhammad Zaki, Dinda,
kita tidak langsung tegur di situ, tapi kita stabilkan dulu identitasnya, kita panggil di kantor. Sudah, silakan dulu. Iya. Dinda tahu kenapa ibu panggil di tempat ini, di ruangan ibu ini? Tidak tahu. Dinda, hari ini ulangan kamu dapat berapa? 100. 100, wah, dekat sekali ya kamu. Iya. Nah, nanti ibu mau lihat kamu Ini kata setelah kita stabilkan identitasnya anak tersebut. Kan nilai saya kan 100 Bu, saya mau minta daripada Sylvia. Oh iya, coba. Nah, kalau kamu mendapatkan nilai 100, Sylvia mendapatkan nilai 20. Kira-kira kalau kamu di posisi Sylvia, apa yang kamu rasakan? Sedih. Iya, baik. Terima kasih sudah mau berkata jujur kepada ibu. Nah, Dinda bukanlah satu-satunya orang yang Kita stabilkan dulu keadaannya. tapi ibu mengucapkan terima kasih karena Dinda sudah mau jujur kepada ibu. Lalu tindakan yang Ini sudah validasi tindakan yang salah. ya itu benar apa salah? Salah. Kamu tentu punya alasan. Kita tanyakan alasannya. Sampai Dinda berkata seperti tadi kepada Sylvia. Karena aku senang mendapatkan nilai 100 Bu. Dengan berkata seperti tadi berarti kan merugikan orang lain. Adakah cara yang dapat Dinda lakukan selain berkata seperti tadi kepada Sylvia agar Dinda merasa senang? Dinda membantu teman-teman Dinda yang kesulitan dengan belajar Bu. Iya, Dinda. Di kelas kita kan ada keyakinan. Nah, yang terakhir kita menanyakan keyakinannya. Kita harus saling menghargai. Apakah hari ini Dinda sudah menghargai teman? Belum. Nah, lalu sekarang apa yang akan Dinda lakukan kepada Sylvia? Meminta maaf. Meminta maaf. Kapan Dinda akan meminta maaf kepada Sylvia? Sekarang. Baik, terima kasih Dinda sudah mau datang ke ruangan ibu dan Dinda sudah bersikap jujur. Kedepannya nanti pasti Dinda jauh lebih baik. Pos Pak Yuli. Nah, Bapak Ibu, itu tadi adalah penerapan budaya positif yang dapat kita lakukan di sekolah kita. Mari kita sebagai seorang guru kita bisa memulai dari diri kita sendiri, mulai lakukan dari dalam diri kita agar kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Dari budaya positif, segitiga restitusi, 5 posisi kontrol, dan masih banyak lagi tadi tentang budaya positif. Terima kasih untuk hari ini. Kiranya apa yang saya sampaikan pada kegiatan hari ini dapat menambah pengetahuan atau menambah wawasan kita sebagai seorang guru, menjadi referensi agar kita menjadi seorang guru yang dapat memberikan layanan yang terbaik bagi peserta didik kita. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang dan selamat beraktivitas. Salam sehat dan salam sukses bagi kita semua. Terima kasih.